Ada tempat gue basket di Bandung. Wah, disebut nggak usah olahraganya, Us. Kapan Us kesini lagi? Mau gue gebugin. Wah. Kenapa maksudnya? Iya, karena dia menganggap gue tuh sesat. Kita kasih solusi. Pak kawan lama. Hehehe. Us? Kawan pilot. Hah? Kawan-kawan yang syuting pilot, tapi pas syuting benernya kita nggak diajak. Oh iya udah. Iya. Gila, gue baru nggak lagi. Jadi gue sama dia suka bikin program pilot project atau pilot project. Iya. Nah, kita bikin tuh di TV-TV, bikin di TV ini, di TV Trans. Kesebut deh. Ujung-ujungnya kok bukan kita Us yang main, Us. Orang lama. Sebelum ada TikTok gitu kan. Kalau sekarang kan lebih enak ya, udah terkenal di TikTok. Jadi ke sana masih ada gak dihargain gitu. Iya. Kalau dulu mah sampah ya sampah banget, udah disapa-sampain. Sampah banget. Parah ya. Iya. Dulu program apa aja dulu ya mau Us? Banyak dulu, makanya gue kenal sama lu dan gue mau datang ke sini kan. Iya. Ini kawan saya. Kawan nih. akhi sekarang nih. Kawan akhi. Masya Allah, dia udah tahu loh istilah akhi nyampe kantor gue. Ya tahu lah emang gue. Kuliah di atau sekolah di Aloysius kan kagak. Gila sebut merek sama dia. Iya bener. Iya bener. Aloysius kan sekolah Kristen ya. Iya. Lu mau sama dia ya? Apa? Sekolahnya? Enggak juga, Budi Luhur. Budi Luhur ya. Iya. Keren loh dia begitu masuk. Nanti kita kupas ya. Oh, sini ternyata sempat bangun bisnis. Oh, sini ternyata punya satu. Aduh, gue kemarin ngundang Boris, sekarang gue ngundang lu lagi. Cobaan gue tuh banyak. Sebenarnya gini, gue tuh punya Ini gak apa-apa nih, maksudnya kayak ini, akhi, ini kan umat takutnya marah. Umat, ngomong ke umat. Umat marah nanti. Penonton, gak usah umat-umatin. Iya, cuman kan maksudnya kalau ada orang yang mau nyerang gua tuh pasti ada umat gitu. Jadi saya menghargai kata-kata mereka. Dan gue juga sempat mikir juga sih. Ini temen gue yang satu ini kan katanya, gue sih gak percaya. Ya. Katanya public enemy, gue undang nih. Views gue gimana ya? Ya paling sedikit. Enggak, aduh. Paling sedikit. Enggak gini bro. Head comment, bener. Emang iya. Emoticon muntah hijau yang gitu. Bener. Os, ya Allah. Apa? Tapi lo bagi gue ilmu dong nanti dong terkait dalam hal restoran lo. Bukan restoran kali, warung jus. Ya satu warung jus. Ya. Yang kedua ada bar. Ya. Sorry, gue nggak bisa bantu promosi Gak apa-apa. tempat bar lo. Tidak perlu promosi. Ini bukti tentang lu gue. Betul. Agama lu, agama gue. Laku Betul. lu mah muslim juga ya? Iya. Beda ini ya, beda jalur aja kali Beda ya. jalur. Beda Ya, jalur, tapi ya. menurut gue ya udah, gue gali ilmunya bagaimana cara membangun. Betul. Hitungannya F&B ya kalau gitu ya. F&B. F&B dong. Ya. Meskipun lo bar, tapi gue nggak bisa promosiin karena di situ banyak minuman keras. Betul. Nah tapi Cair kok nggak keras? iya, maksudnya Ya. minumannya keras. Iya. Kok lu tahu tuh keras? Oh dulu begitu. Gue suka deh sama orang-orang yang sudah pernah melewati baru memutuskan untuk tidak gitu. Masya Allah. Ya, gue tunggu us lah. Karena kadang-kadang orang tuh suka kayak dilarang ini dilarang itu, tapi kan dulu dia bandel ya gitu. Kesian yang muda-muda belum pernah nyoba gitu. Nah, itu pilihan masing-masing. Betul. Ya kan? Nah, kalau gue ya udah, makanya gue bilang gue tahu gue udah cukup melewati itu. Ya. Nah, Dan maksudnya tidak semua orang mau mengakui itu loh. Maksudnya kayak iya. Dan satu lagi gue juga nggak bisa menyalahkan, disclaimer, tapi ada juga yang sekarang jadi, meskipun pilihan dia, gue nggak nyalain ya. Iya. Yang jadi kayak, sorry, gue nggak bisa main sama lo, gitu loh. Ada. Nggak usah sebut. Ada, panjang nih urusan. Ada kan? Ada. Kok lu kayak gitu sih? Haram lu. Neraka. Ada tempat gue basket di Bandung. Wah, disebut nggak usah olahraganya, Us. Ada dulu Ya waktu udah, ya. ada masalah-masalah begitu, terus ada satu orang yang udah nyeberang terlalu jauh, terus kayak kapan Us kesini lagi? Mau gue gebugin. Wah. Kenapa maksudnya? Iya, karena dia menganggap gue tuh Sesat. sesat. Oh, cuma kan dakwah harus hikmah ya.
Betul. Ya, maksudnya masuknya juga nggak bisa yang kayak kamu neraka tempatnya, kamu kafir gitu. Iya. Ya kan maksudnya kan harus hikmah juga gimana cara dakwah harus sampai. Iya. Makanya mudah-mudahan media ini juga niatnya kayak begitu. Tapi itu pun juga gue masih dianggap kanan. Padahal udah. Ini kita mau ngebahas apa di sini ya? Sabar ya. Kita mau ngebahas apa ya? Sabar, Iya, tenang. iya. Kan memang sumber pendek kan banyak. Betul. Tapi maksudnya itu pilihan mereka dan gue happy. Mungkin itu menjadi rambu gue biar gue nggak bablas. Jadi gue sayang sama mereka. Gue juga sayang sama teman-teman gue semuanya kok. Maksud gue bukan tipikal yang ya kalau misalnya gue akhirnya tidak bisa berteman lagi karena mungkin prinsip yang dia jalankan ya. Kalau gue sih mundur teratur aja nggak apa-apa. Karena biasanya kayak gitu mah antara balik lagi dan meminta maaf dan ya sudah gitu ya, namanya juga proses gitu ya, namanya temenan kan ada prosesnya kan gitu, proses kita berteman dan proses personalnya dia gitu, yang kadang-kadang kita ya ketemu di tengah-tengah ini gitu, atau yang satu lagi emang ya udah dia punya tongkrongan baru lagi, jadi kayak tidak pernah menutup pintu lah gitu. Ya betul. Sebelum kita bahas mengenai bisnisnya waktu itu lo bikin jus atau F&B dan lain sebagainya, ya bener sih ngomongin teman, banyak juga cerita tentang yang lo anggap teman gitu kan. Tapi nyatanya wah bukan gitu kan. Iya, udah sering kayak gitu. Ada orangnya gue kenal juga. Enak nih juragan. Iya benar, punya Juragan 99. Yeah. Enteng ya airnya. Enteng bener. Enteng, dia bikin badan jadi lebih fokus juga untuk meeting dan seterusnya. Lu udah pancing ya? Jadi gue masuk adlib sekarang aja nih. Boleh. Enggak ada bridgingnya patah. Boleh. Ntar aja ya. Ya. Sekarang aja lah. Ya bener, tanggung ya. Enteng ya? Enteng banget. Wah bener. Memang ini ternyata bukan sekedar mineral biasa. Ya. Tapi lebih kepada natural artesian. Apa tuh? Nah ini yang bikin bisa dibilang banyak orang air mineral ketika minum sedikit, agak penuh dikit, agak begah. Nah tapi lebih kepada jangan-jangan mungkin ada kandungan-kandungan tertentu yang nggak bisa diterima di tubuh. Mungkin penyulingannya dan seterusnya. Nah tapi nyatanya ketika mungkin enteng sehingga kita jadi bawaannya mau minum terus. Makanya pinternya jebakannya Gilang Juragan 99, kita ini dijebak dalam arti positif bro. Jadi minum ini tuh saking entengnya, karena memang ternyata bukan mineral biasa tapi natural artesian. Jadi kayaknya bawa minum gak kerasa taunya udah habis. Enteng anteng jadi. Wih gila keren. Diambil tagline bayar lu Gilang ntar. Iya. Makasih. Iya. Nah, karena G-Water ini adalah G-Water yang bikin badan jadi anteng. Dan seger. Ya kata Uus tadi, jadi G-Water natural artesian ini dikelola dengan teknologi Jepang dan satu-satunya Sugoi kimochi ne. Oh iya lu Jepang banget. Iya. Kan saya punya bar Jepang juga. Untuk mewadahi para wibu yang mungkin ditolak di society. Bukannya begitu wibu. Emang iya. Tapi sengaja di sana mereka tidak lagi ngerasa sendirian. Oh iya. Ya udah ya, nanti saya jadi promosin lebih lanjut dari kesana padanya. Betul. Iya. Tapi ibu kenapa masih pakai hoodie ya? Kalau ke mall, hoodie, resleting, tas. Karena kayaknya kacamata geek gitu kan? Ya pakai headset gede. Ya kan? Iya lagi, lupa gue. Iya bener. Iya, bau bawang. Ya. Gue pernah satu toilet lagi rame-rame, mereka ada event di mall. Iya kan? Iya betul. Ini bahaya gak sih? Wibu gede banget loh. Yang jadi enggak, maksud gue ya karena gue wibu juga gitu. Yang jadi pertanyaan gue tuh kadang-kadang kayak mereka kan doyannya kayak hal-hal aktivitas kayak indoor ya. Kayak iya di mall tuh sering banget gue ketemu kan? Ada event-event gitu pasti rame banget mereka. Dan maksud gue tuh kayak di rumah baca komik di rumah, di kamar. Terus kayak iya kan? Nonton anime di ruang tengah misalkan, atau enggak di komputer. Iya kan? Terus beli action figure gitu. Iya. Kok nggak ada duit buat beli Rexona apa-apa? Wow. Kayak dan kayaknya kalau di rumah aja harusnya nggak bau nggak sih? Kayak Us. Hah? Gini channel gue kan juga gak begitu lama, baru ya. Iya. Sempat diserang juga sama beberapa ormas. Iya. Iya kan? Sebelum close the door apa setelah? Wah setelah tuh yang pasti.
Bahaya juga ya. Iya iya. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba gue banyak diserang sama wibu kan. Mereka mah aman, mereka mah baik ya. baik, mereka mah. Yang konotasinya tuh nyerang banget tuh apa ya? Kok gue lupa sih? Wota. Oh, wota, astagfirullah. Wota. Oh, beda ya? Beda. Kok gue wibu gue tahu yang gig tadi tuh gue nangkep, cuma kok gue nyamakan dengan wota juga. Beda ya? Beda, kalau wota tuh lebih kayak idol JKT gitu, yang kayak AKB gitu. Wota. Oh, itu yang bahaya tuh. Iya, itu fanatik itu. Fanatik tuh ya. Ya, semua hal ada fanatiknya lah. Si Uus mancing lagi. Lah, emang bener kan? Ada yang slow, ada yang fanatik, ada yang fleksibel, ada yang tegang gitu. Jadi kayak gue juga tegang sih kalau minuman jus lu itu tuh kenapa nggak maju gitu ya? Itu bridging ke situ. Apa sih? Tegang banget gue kok. Padahal udah bagus banget itu kan. Tuh jusnya sehat. Cuma 5 posting. 2 tahun dagang. Cuma 5 posting tuh. Kalau nggak gunain privilege lu, kita bahas deh. Ya. Lu kan gede, lu di media juga gede. Banyak yang nyukain. Terus kok lu gak gunain privilege lu gitu untuk lu bangun brand gitu loh? Kenapa sih Raffi pakai itu gitu loh? Baimong pakai itu gitu loh. Andika Pratama juga pakai itu gitu loh. Gue gak mau yang apa ya, karena dari dulu tuh apa ya, ya terserah lah orang lain mau. Misalkan ada brand makanan apa, terus ada muka artisnya gitu, ya terserah. Kalau gue nggak mau. Nah ini sekalian tadi gue juga bahas di belakang layar ya, sama idealismenya Uus yang dari dulu sampai sekarang, yang gue nggak mau diatur. Itu kan udah dikenal banget tuh. Stigma itu kan muncul di para kreator. Gue nggak tahu kalau netizen nilainya gimana. Kalau di gue ya pastilah kita main-mainnya kan orang-orangnya di situ-situ aja kan. Betul. Jadi tahu tuh sempet denger Uus tuh begini, kita klarifikasi aja sekalian. Maksud gue, apakah ini juga ternyata menyikapi lu dengan bangun bisnis juga sama? Suka-suka gue mau laku mau enggak? Apa gimana sih gaya lu tuh? Kenapa sih lu, Us? Yang penting tuh gue merealisasikan ini adalah jokes gue yang paling mahal. Maksudnya apa sih? Ini kereta api jus. Kereta api jus. Iya. Nggak, namanya tuh kayak seakan-akan tuh brandingannya kayak tidak konsistennya Bear Brand. Ya. Susunya susu sapi. Lambangnya lambang. Itunya iklannya naga. Ya, Yuzong. Ya, logonya beruang. Kocak kan? Enggak sih, sebenarnya mah inline. Orang beruang bisa ngapain aja gitu. Oh bukan Ya kan? Kalau lu beruang kan, enggak, gitu. Kayak lu bisa jadi naga, lu bisa nyuruh sapi ngeluarin susunya gitu. Bukan, maksudnya gini Firdaus. Ya, beruangnya tuh beruang binatang, bukan lu memiliki uang. Itu. Oke deh. Kan lu juga gitu kan? Iya. Jadi kereta api jus, kenapa jualannya jus? Karena nama itu ngejar jokesnya kereta api jus. Gimana ya? Gue sebagai orang yang pengusaha tuh kayak masa gitu us bangun brandnya gitu, ngejar gara-gara gue pengen bikin jus jokes karena gue ngerasa gue harus respect dengan pedagang-pedagang yang emang udah dagang di situ. Wah ini bagus nih insight-nya. Ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan ada yang dagang bakso sebelahan, terus ini udah dagang bakso bertahun-tahun gitu. Terus, makanya lu nggak bikin bakso, iya kan? Kata lu respect, jadi lu ngehargain. Bukan ke situ dong, Aki. Iya, gimana Aki? Fadol. Jadi ini dagang bakso, terus yang sebelahnya tiba-tiba dagang bakso, karena yang punyanya terkenal, terus jadi kayak, wah, langsung meledak nih, langsung rame gitu. Padahal yang sebelahnya udah bertahun-tahun dagang bakso. Lah tapi kan rezeki kan udah diatur juga, Us. Ya betul. Cuman maksud gue kayak gue pengen ketika gue bikin usaha, gue pun juga kenal sama pedagang-pedagang yang sudah dagang sebelumnya. Karena mereka yang sudah lebih dahulu di situ. Dan kalau buat gue ini kan menjadi sampingan. Gak sombong amat. Iya lah, emang iya. Maksudnya kan gue bukan full time pedagang, gue bukan full time businessman gitu. Sedangkan gue ntar ngeganggu bisnis orang yang emang nyari makannya di situ. Ini beneran apa memang ternyata sisi lainnya yang selama ini lu kira bahwa dia adalah orang lu kan ketemu sama gue di tempat ngerokok di syutingan dulu. Iya benar. Iya, gue tahu sih. Belum sempat ngobrol kayak gini, tapi emang ya karena ibu gue pedagang juga. Pedagang apa? Pedagang apa?
Catering. Dulu punya warung di Ciledug gitu. Jadi gue tuh paham maksudnya buat pedagang-pedagang kecil yang mungkin nggak buat untung gede tapi cuma buat sekolah anaknya atau karena ya gue dapat pendidikan dan hidup pun juga dari situ, dari emak gue yang cuma dagang sekedarnya buat anaknya gitu. Bukan nggak buat beli mobil, bukan buat liburan, nggak. Nyokap gue dari dulu kayak gitu, makanya gue sadar betul di situ. Coba dong cerita dikit dong, maksudnya ternyata gue baru tahu nih, ini teman-teman juga mungkin baru tahu sisi lainnya ya. Artinya lu juga lahir dari orang pedagang, dan lu mau bikin dagangan tapi ternyata tetap memikirkan orang pedagang, lain. Iya, karena nyokap gue pedagang kecil juga gitu. Untuk ngebiayain lu sampai sekarang itu? Iya, ya nggak sampai sekarang lah, maksudnya sampai maksud gua, kuliah gitu. Dari jualan catering, ya apapun, makanan apapun. Di Bandung apa di Ciledug? Di Ciledug. Oh. Waktu gue ketemu sama lu kan gue masih kuliah waktu itu di Bandung. Budi Luhur. Bukan Budi Luhur, Budi Luhur. Unpad, iya Bandung. Kok gue Ciledug jadi Budi Luhur sih? Iya, emang di Ciledug emang ada Budi Luhur, ada di Ciledug, betul. Iya. Betul, BL, betul. Iya betul, depan apartemen. Iya. Bisa langsung ke topiknya lagi boleh? Ini hostnya siapa sih? Iya. Abis itu gara-gara itu lu hidup dan seterusnya. Nah, cuma kan nggak melulu tentang oke lah, ibu gue dulu susah. Terus akhirnya gue juga mau bangun bisnis juga, gue ngeliatin betapa berdarah-darahnya. Bukannya justru lu malah gini ya, Us? Kan gue dapet rezekinya di luar daripada bisnis. Kalau gue bisnisnya berhasil juga dan gue tidak menghargai dan tidak menganggap ada pedagang-pedagang yang sudah ada sebelumnya, kayaknya gue nggak di situ sih gitu. Ya cuma kan ada umurnya. Kalau bisnis kan insya Allah relatif panjang. Betul. Apalagi lu bisa legacy. Ya. Nah kalau artis secara umum ya, lu ada umurnya. Dan yang kedua, lu mau legacy ke siapa? Cio pun juga belum tentu bakatnya kayak lu. Poinnya kan itu kan? Iya, cuman maksud gua yang di si jus ini tuh kayak kalau lu mau kesini karena emang gua ngasih yang terbaik di sini. Gua pengen tahu apakah dengan cuma sekedar bahan-bahan baku yang segar dan fresh dan sehat gitu. Karena gue peminum jus juga. Gue tiap hari tuh minum jus walaupun saya alkoholik ya. Maksudnya saya juga tahu kapan harus ya karena saya pengen minum alkohol lebih lama, jadinya saya harus punya badan yang lebih sehat. Jangan dicontoh ya guys. Ya nggak apa-apa. Ini kan audiens gue. Betul. Nggak apa-apa. Ya, ini pilihan masing-masing. Betul. Jangan diikutin ya. Enak soalnya. ngaco. Ya jadi kayak kalau gue kan kalau orang kan masing-masing beda-beda kan. Kalau gue tuh lebih kayak gue pengen menikmati alkohol lebih panjang, jadinya gue harus punya organ tubuh yang lebih sehat gitu. Makanya gue olahraga, gue minum jus dan segala macam gitu. Jadi kayak ada konsekuensi kan. Apapun yang kita minum, apapun yang kita konsumsi, apapun itu kan selalu ada after effect ke badan kita kan. Iya. Nah, cara gue ngejaganya dengan gue minum jus. Nah, gue tuh ngasih racikan jus yang biasanya gue minum. Bukan kayak ini buat profit doang nih. Tahu. Kayak lagi ada mau buka puasa nih, kita bikin jus yuk. Iya, gitu. Ini nggak ada gulanya. Ini sugar free semuanya. Oh ya? Ini semua sugar free. Ini ternyata racikan lo, akhirnya lo tuang dari mulai bakat atau idealisme lo, akhirnya lo tuang biar teman-teman juga bisa merasakan apa yang lo konsumsi. Iya. Karena kayak produk-produk yang nempel sama gue pun kalau misalnya gue tidak bener-bener mau pakai ya gue nggak bakal mau. Gue ngapain gue mempromosikan produk yang nggak gue pakai? Buat apa gue mempromosikan produk yang pura-pura gue pakai? Buat apa? Apa bedanya gue sama caleg? Wah. Tapi kan temen lo juga nyalek. Iya. Emang abis itu agak jauh sih. agak renggang. Satu program kan pernah. Temen baik sebenarnya, temen baik. Cuman kayak kalau ada beberapa pilihan hidup yang kayak kayaknya lo masih banyak bakat deh bro gitu kayak. Ini lucu. Kenapa lo ke situ sih gitu? Nggak, tapi gue udah ngomong gitu langsung ke dia juga udah. Serius, udah gue mah kalau ada apa-apa ke teman gue pasti ngomong langsung dulu ke dia gitu. Dia pernah ke sini. Ya, intinya itulah. Pokoknya intinya gue bikin usaha jus ini pun gue pengen orang yang balik ke situ bukan karena gue, tapi karena emang lu ngerasain khasiatnya. Karena ini pakai kombucha. Apa? Untuk kombucha. Kombucha apa sih? Kombucha tuh jadi kayak apa ya? Dia pemanis alami gitu, dia dari jamur, dari ubur-ubur gitu ya. Oh, kayak... jadi lu bukan pakai gula putih? Enggak, gula jadi cair enggak juga ya? Si kombucha itu tuh kayak apa namanya? Fermentasi teh gitu. Nih kombucha.
Ya kan gula juga, Us. Iya, jadi dari jamur. Jamur itu dikasih makannya pakai gula, tapi ntar gulanya netral. Hah? Jamur? Iya. Wow. Wah, flashback ya. Lo gila lo ya. Ya Lo cuma wow doang. Gua kuliah di Jatinangor yang nomor satunya itu. Waduh. Jangan ketawa lu ya. Lu kenapa tahu lu? Hah? Apalagi kalau musim-musim hujan tuh. Wuh. Jangan dicontoh ya guys. Ya, namanya juga pengalaman hidup kan. Gitu. Iya. Cuman jadinya ya ini kombucha ini tuh jadi kayak dikasih makan lewat teh, lewat gula, dan itu jadi rasanya tuh asam. Dan itu jadi kayak pemanis alami gitu buat minuman gua. Jadi nggak bikin apa sih namanya efeknya gula tuh kalori ya 0 gitu. Jadi kayak kalau misalnya karena waktu itu sempat kita takut kayak ini kalau emang jus yang sesehat ini kita nggak bisa jual murah, satu. Terus yang kedua adalah jadi kita harus kayak gini nih, kayak jual mahal gitu ya. Jual mahal. Jadi gue ngeselin banget orang. Gue udah serius. Jadi pas kita proses bikin jus ini tuh emang banyak bercandanya. Ini gue sama partner gue Reza Arfa berdua. Kita tuh dulunya cadangan basket Unpad lah, sekarang jadi teman baik banget itu. Jadi kayak kita tuh bikin ini tuh kayak yaudah pokoknya kalau mau ngikutin idealisme lu boleh tapi kita harus tetap sediain gula tapi terpisah gitu. Ya udah, bikin gula tapi terpisah gitu. Gua nangkep nih. Berarti jangan-jangan dengan kehancuran bisnis jus lo ini. Ya. Bahasa kasarnya gitu Yang ya. penting pertemanan saya tidak hancur. Iya betul. Nah, jangan-jangan mungkin kombuchanya itu bikin behavior orang yang biasa minum jus jadi ganggu kali. Enggak juga? Iya, karena emang rasanya emang agak sedikit beda sih. Kayak apa? Kayak asem. Oh, jusnya malah jadi asem. Iya. Kenapa lu pakai itu? Tapi kan udah ada manis alami dari misalkan dari buah naga, dari semangka gitu, udah ada manis alaminya dari situ gitu. Jadi si kombucha ini tuh sebenarnya lebih buat pencernaan. Bagus buat pencernaan gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu dalam kondisi lu lagi sembelit, lu minum ini tuh langsung kayak beser pasti. Oh, nggak perlu pakai fiber ya? Iya, alami. Jadi kayak ya gue pengen experience lah ya yang alami gitu. Oh, berarti fiber salah tuh ya? Fiber enggak lah. Fiber optik? Bukan kabel, PLN loh. Bukan kabel. Bukan. Yang diseduh, yang dituang dalam saset. Nah, kalau itu kan katanya bisa ngelancarin pencernaan juga. Masalahnya gue nggak pernah pakai gitu-gitu. Gue tuh selalu pakai buah yang alami ya. Karena kita dulu miskin ya, Der. Iya benar. Jadi cara buat ngakalin itu bukan dengan produk high end gitu, bukan. Ini ada batuk nih kayak pakai jeruk nipis, pakai kecap, pakai apa gitu. Sakit gigi pakai kumur-kumur, pakai garam gitu, kayak itu tuh masih nyangkut di kepala gue. Jadi kayak sebelum lu mencoba produk yang superficial gitu ya, artificial, ya yang alami dulu gitu. Kalau gue tuh selalu gitu, diajarin nyokap selalu gitu. Jadi kayak gue bisa sehat, bisa ngejalanin hari-hari dengan berak sampai sehari 3 kali gitu. Kayak bini gue juga bingung kayak, kok lu bisa sih berak sehari 3 kali gitu? 3 kali, Us? 3 kali? 3 kali? Yang sehat gimana sih? 3 kali. Coba tanya Menteri Kesehatan. Nih kita tampilkan video call-nya. Enggak usah. Gue tahu teman-teman lu sekarang nih. Udah circle bahaya lah. Oh, berarti kan memang sangat menguntungkan sekali ya bergabung di Corbusier Podcast ya. Anda tepat. Iya kan, karena circle-circle juga. Iya. Ya, maksudnya yang kredibel kan. Maksudnya bintang-bintang kredibel ya. Selamat datang di Close the Door. Masya Allah. Lu juga kali? Wah, iya kan lu juga? Iya, masih. Kok ada kata masih? Ya masih. Iya emang masih ya? Ya masih. Kok enggak gini, kalau masih itu biasanya kan ada kontraknya. Oh. Ya masih, di situ masih. Oh iya. Iya, soalnya kan yang gue tahu juga lu ada di situ tuh. Oke, iya makanya kan Masya Allah emang Om Ded tuh support. Betul. Dan lain sebagainya. Kan karena ada Dedi dalam dedikasi kan. Dedi dalam dedikasi solusi. Nah itu. Iya. Harusnya jangan lambak kelas itu dari itu dedikasi solusi, harusnya gitu. Harusnya ya. Cuma ya terserah lah, kantor lu. Kenapa lu ngatur lo? Tahu siapa gua ya. Nah, balik ke sini ya, berarti ternyata permasalahannya itu mungkin gara-gara behaviornya. Tapi gini, Us, nggak maksudnya menurut gue ini benar apa? Nggak apa-apa. Tapi di yang bilang gue tolol bikin ini juga banyak dan gue ketawa-tawa aja.
Iya nih. Nah, cuma maksud gue gini, gue bukan karena yang tadinya, bukan karena yang kayak kenapa lo jadi bangun jus gitu, tapi story tadi kan bagus. Nah, gue tuh percaya story part of branding. Ya. Story part of marketing. Ya. Ya kan, dulunya wah dia anak tukang kayu, sekarang jadi presiden. Ya. Nah, itu kan story semua tuh. Ya. Nah, itu kan juga ada produk-produk yang digoreng. Richard Mille kenapa jamnya mahal banget? Karena Ya. dibikinnya begini-begini. Itulah standar Ya. lah ya. Nah, itu kan story-story kayak tadi kan biasanya gue tuh paling nggak suka dengan minum-minum yang bukannya nyokap gue nyaranin karena begini, tapi akhirnya ini racikan gue sendiri yang gue bikin, gue pengen teman-teman juga merasakannya. Tapi buat apa lah Enggak cerita story-story kayak gitu? Kan biar maju. Kan bisa di skip. Sekarang story-story kayak enggak. Bukan IG story yang 15 detik, bukan. Kisah. Iya, cuman gue ngerasa kayak gue nggak perlu. Nah ini dia trikinya, kepala gue tuh suka emang suka Gimana? suka kayak gimana ya, kayak lu mampu kok, maksudnya dengan lu bikin sesuatu hal yang lu minum juga, yang berguna buat lu juga gitu, dan itu lu sampaikan ke produk lu. Jadi produk lu bisa hidup sendiri, legasinya itu jalan sendiri tanpa harus ngeliatin karir gue di mana gitu. Iya, tapi yang namanya bisa jalan sendiri tanpa ada tahu siapa ini yang punyanya, di belakangnya siapa, artis gede apa bukan, itu kan harus dioptimasi si brandnya ini sendiri. Iya, tapi ya memang saat ini berjalan ya, gue juga agak dari awal juga emang sebenarnya bukan buat in the long term, karena gue tuh orang yang gue tahu tangan gue tuh dingin gitu buat bisnis, nggak anget tangan gue. Oh, lo tahu itu. Makanya ini tuh percobaan ini tuh kayak kenapa namanya bercanda, karena emang bercanda karena menurut gue nggak di sini, tapi gue mau nyoba gitu. Tapi kalau gue mau nyoba pun gue pengen maksimalnya secara produk, maksimalnya secara ini, pokoknya harus nyampe nih pesannya adalah pencernaan jus tuh nggak harus banyak gula. Emang jus tuh emang efeknya bisa langsung lu rasain gitu, kayak minum ada toilet nggak ya gitu pasti. Ini di Bandung. Objektifnya ke sana, jadi buat ngelancarin bener-bener. Iya. Tanpa fiber. Iya. Jadi emang inilah gitu. Gue nggak tahu lah bahasanya apa. Pokoknya intinya gue bisa alhamdulillah hidup sehat sampai saat ini. Tapi salah satunya adalah lewat minum jus. Ini tuh hampir tiap hari gue minum jus. Dan beda-beda ya kreasinya ya. Kadang ini, kadang begini. Tergantung duit sih. Maksudnya kayak kadang-kadang ada kiwi, ya kan? Ada kanan. Itu kiri. Kadang-kadang buah naga dicampur apa gitu, terus kayak ya pokoknya tiap hari selalu gue pengen kayak sebelum gue nyikat vitamin, ya gue pakai yang alami dulu deh baru vitamin gitu. Tapi ternyata bener ya, ini bukti konkret bahwa Uus tuh kalau mau maksimal, ini gue cuma agak keluar topik bentar ya, pembahasan mengenai lo waktu fight sama Jerings ya. Itu kan gue kalau nggak salah dapat cuplikan video lo tuh yang lo sampai bela-belain apa sih, cutting atau gimana sih sebelum lo tanding ngikutin, iya cutting, maksudnya lo nggak mau minum alkohol, lo nggak mau ini, maksudnya lo kalau mau mengerjakan sesuatu lo seserius itu gitu loh. Iya, padahal nyokap gue nyuruh berhenti alkohol susah loh, gara-gara Jering, berhenti alkohol saya 2 bulan. Itu bisa. Ya udah lo tanding terus aja. Wah, nggak minum alkohol sih, ya kan? Tapi sel pembuluh darah saya pecah. Gitu. Iya, tapi emang iya. Maksudnya kayak karena kan gue sebelum jadi stand up comedian segala macam kan gue atlet. Basket. Jadi ada kerinduan sebenarnya, bukan boxingnya ya, tapi kayak gue tetap bisa nafkahin keluarga gue. Brand masih ada yang bisa gue kerjain, tapi nggak ngoyo, nggak banyak gitu. Yang penting cukup buat keluarga gitu. Dan di sisi lain gue jadi kayak ketemu lagi diri gue yang sebelum gue ketemu stand up gitu. Dengan kan stand up dulu pelarian gue, karena dulu gue gagal jadi pemain basket. Karena bayarannya murah sih, bukan gagal. Jadi tidak dulu deh. Gitu. Iya. Tidak dulu. Emang pemain basket murah ya? Main basket. Wow. Lah kan diidolin para cewek-cewek. Berarti mahal dong, olahraga bergengsi. Betul. Tapi buat apa menjadi pemain basket profesional kalau gaji saya habis cuma buat beli 1 celana ketat Nike Pro Combat? Buat apa? Saya masih punya adik-adik. Saya harus bayar listrik. Saya
Nanti dulu deh. Oh gitu. Iya. Oh, makanya Denny Sumargo nggak seriusin ya? Tapi Denny Sumargo kan emang dia mah apa peak karirnya Ini dia. Aspak Texmaco. Iya, Garuda Bandung segala macam. Dia mah udah jadi orang yang dibayar mahal saat itu. Ya, berarti kan nggak semua. Berarti Liga lu doang waktu itu yang murah dibayarnya. Lah, kan ada orang yang memulai karirnya kan emang dari segitu memang. Nggak ada yang langsung dibayar mahal. Denny Sumargo juga Ya kan udah. bertahap. Berarti jangan salahin Persatuan Basket Indonesianya. Ya salahin keluarga gue kenapa miskin. Lah, iya. Ya kalau keluarga gue agak kaya dikit lah, mampu dikit mah mau. Gue itu gaji segitu gue tahan-tahan. Tahan ya, tapi Iya. ada backup ya. Ada backup. Ada backup, ada bokap. Jadi Oh iya. jadi kalau ada dua-duanya ya gue main basket gue. Itu karir lo yang direnovasi kenapa lo cabut? Iya, karena gue harus ada realita yang harus gue jalankan gitu. Ada tanggung jawab yang nggak bisa dientar-entar gitu. Gue anak pertama. Jadi itu apa ya, soal milih pilihan hidup tuh udah bukan lagi kayak hal yang ragu-ragu gitu gue. Tapi lo bikin jus bercanda gimana? Iya, tapi kan ingredientsnya semuanya serius. Iya. Karena gue pengen si orang itu datang ke situ karena lu menikmati jusnya dan lu ngerasain khasiatnya seperti apa. Itu mah maksudnya gue nggak seserius-serius amat. Bionya aja coba dagang jus. Kalau enak pasti. Tapi kalau laku ya syukur. Kayak Betul. setengah-setengah Ini sih bener narasinya. Ini sih gue nggak tahu siapa yang nulis. Gila nggak ada niat-niatnya lo ya. Itu partner lo ya? Apa? Partner lo. Gak, itu kali yang jaga toko, yang jaga warung si Avandi. Bener. Bercanda banget bangun bisnis. Memang terkadang ngambil solusi atau kasih solusi itu memang nggak harus dari orang yang expert. Tapi Iya. kadang yang kayak begini-begini juga kita lihat. Gak ada faedahnya ternyata ya. Enggak, bukan. Maksud gue, wah ternyata kalau dari gagal kita bisa banyak belajar juga loh. Iya. Pernah kok kita undang gitu. Coba lihat bukti konkret kasih solusi itu nggak melulu dengan orang yang mapan. Ya. Danang, Hmm. lu, Hmm. Danang, Ya. lu. Waduh, kok kita dua doang yang kamu sebut ya? Emang tidak ada yang lain di Yang sini? lainnya insightful memang. Enggak, tapi maksudnya itu bukti konkret bahwa ternyata sekelas artis pun juga harus serius. Maksudnya itu kalau dari versi Ya. gue. Karena gue tuh selalu suka dengan petualangan. Gue suka mau mencoba hal yang baru gitu. Jadi kayak ketika gue berangkat sama teman gue buat bikin ini pun juga bukan buat kayak apa ya? Tujuan awalnya jadi bergeser ketika ini sedang berjalan. Jadi salah satu karyawan kita tuh teman gue gitu dan dia tuh baru dipecat lah apa segala macam. Nah, seenggaknya dengan adanya jus ini kita bisa ngasih dia penghasilan. Nyatanya? Gitu. Nyatanya ya udah bisa Loh. buat gaji dia ini segala macam bisa gitu. Yang sempat katanya lo bilang ketipu di bawah sama pegawai itu bukan yang ini? Akhirnya teman gue itu yang masuk. Sebelumnya tuh yaitu Nilep. Avandi nilep. Bukan sebelumnya. Avandi mah teman gue. Oh, sebelumnya siapa? Adalah. Pokoknya ini keuntungan segini. Ini ada yang janggal nih gitu. Set, gue lihat iya ya banyak hutan ini. Itu jungle gitu. Enggak, Oh, iya, bukan, itu janggal. Ini janggal. Terus kayak gimana nih? Ya udahlah. Mau gimana gitu. Soalnya ya kalau ditanya duitnya juga udah dipakai buat kemana ya udah. Pecat. Ya pecat aja, tapi baik-baik aja. Maksudnya kayak kan biasanya kan ganti rugi apa gitu. Kayak ya kan kalau orang kayaknya kalau dia orang kaya mah nggak gitu dah gitu. Cuma kan harus diberi pelajaran. Iya, cuman kan bukan gua yang ngasih pelajaran kayaknya. Saya kan bukan netizen. Mental saya kan bukan di situ. Ketika ada orang salah harus dikasih pelajaran gitu biar dianya kenapa-napa gitu. Mengancam keluarganya, didoakan jelek gitu. Iya. Iya, saya banyak belajar. Jadi saya tidak ingin kalau seandainya ada yang mau ngasih pelajaran mendingan ke Nurul Fikri Itu gitu. bener, itu belajar Quantum beneran. Brain, Enggak. Quantum Brain tuh, Ganesha Ganesha Operation. Operation. Iya. Gue tahu. Tapi ya gue tuh paling nggak bisa kayak ada orang nih terus kayak ya karena gini ya aduh gimana ya mau dipolisiin juga kesian gitu. Maksudnya ya antar keluarganya repot gitu. Cuma kan kalau dia dapat hukuman yang jerak, Ya. dia insya Allah nggak akan ngelakuin lagi di tempat kerja yang baru.
Orang-orang kayak gini kan harus dikasih pelajaran balik lagi. Primagama belum disebut Primagama. Oh iya Primagama, benar. Jangan bawa agama dah. Enggak, bukan. Primagama tuh nyambung tempat les. Oh iya. Bukan Prim Agama. Takutnya ntar lu kan penonton lu di situ apaan tuh Mas Dery? Bawa Primagama ada agamanya tuh. Ntar dimarahin lagi, gua lagi yang kena. Emang waktu itu pernah diserang ormas? Wah, jangan pura-pura nggak tahu deh. Nggak cuma deh, gue ngerasa kayak orang masuk penjara juga belum tentu jerak juga. Ada yang cuma pemakai masuk penjara jadi bandar. Jadi kayak saya tidak percaya sistem, saya tidak percaya ini. Ya yang saya bisa lakukan adalah ya sudah, kalau misalnya begini ya udahlah, kan nggak ada satupun orang yang udah pernah ngancem bunuh gue, pernah ngancem bunuh istri gue, pernah mau nyulik anak gue segala macam, nggak pernah gue penjarain. Loh, kenapa lu nggak ambil langkahnya kayak Om Ded? Om Deddy Kobuzier kan setiap ada yang ini langsung di polisi penjarain. Iya. Itu kan maksud gue kan cara yang untuk bikin dia jadi mikir kalau mau ngapa-ngapain selanjutnya. Yang ya tahu, cuman dia nggak, ya mungkin dia akan melakukan hal yang sama, cuman mungkin dengan second account ya besoknya. Iya betul, nggak ada yang bisa bendung juga ya. Nggak ada yang bisa merubah manusia. Kalau emang lu dari awalnya begitu, kayak lu makin dendam sama dia. Ya cuma nggak ada yang tahu juga kalau dia berubah, tiba-tiba Allah kasih hidayah. Mungkin, tapi dari Allah, bukan dari penjara, bukan dari. Itu kan bentuk ikhtiarnya biar dia tobat. Betul, tapi kadang-kadang tegurannya tuh dapetnya nggak di penjaranya, mungkin pas dia lagi dijalanin hidup itu. Oh, ya iya. gue sih nggak. Tapi ada banyak, biasanya orang masuk penjara tuh tiba-tiba langsung pakai peci sama jenggotan. Wah. Ya bener kan, berarti dia tobat kan? Akhi. Lah, nggak gini. Ada yang masuk penjara. Iya. Ini justru gue bagus dengan berbaik sangka. Betul. Zulzifilia. Ya. Ya kan tiba-tiba langsung pakai, bukan tiba-tiba, maksudnya memang bagus, dia akhirnya tobat, akhirnya menyesali. Berarti kita nggak tahu jalan akhirnya, siapa tahu dia lebih beramal dan juga memiliki pahala yang banyak untuk nanti pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya. Betul. Keren banget kasih solusi ini, bener. Takut tadi hampir, makanya aku belokin ke sana. Bener. Kenapa nggak jadi kasih polisi aja? Dari tadi kita ngomongin orang di penjara loh. Nama kontennya nggak jadi kasih polisi? Enggak, udah ada lapor, Pak. Ya pokoknya itulah, intinya gue tuh banyak belajar dari nyokap gitu. Nyokap tuh dulu ditipu apa ya, karena ini ada kejadian lagi di gue. Maksudnya dulu nyokap pernah kena tipu juga sama karyawannya sendiri. Dan itu ketika maksudnya bisnis itu lagi oke banget lah. Jadi di Ciledug itu di Komplek Barata itu ada di dekat Al Istiqomah itu ada warung di belakang. Nah itu tuh nyokap gua dagang di situ. Warung apa isinya? Warung makan. Warung makan gitu, warung kecil. Tapi ya kebanyakan sih buat dibawa pulang. Oke. Jadi langsung ya buat dimakan di rumah gitu. Iya. Sebelahan sama tukang sayur gitu. Habis itu punya satu cabang lagi di Ciledug. Di Pasar Ciledug. Tahu. Ya. Pasar Ciledug tuh yang Cipulir bukan sih? Bukan, Pasar Ciledug itu yang perempatan gede sebelum ke Bintaro sono, Bintaro ini ke arah Kunciran. CBD. Ya, CBD. Nah, itu tuh Pasar Ciledug tuh. Nah, di situ. Terus kayak nyokap gue tuh selalu ngajarin kayak ya kalau ada orang yang nyakitin lu atau dia ngapa-ngapain lu ya nggak usah dibales gitu. Karena kalau misalnya kamu balas juga yang kamu hukum juga orang yang sebenarnya lagi putus asa gitu sama hidupnya. Kalau dia nggak putus asa kan dia juga nggak bakal milih pilihan itu kan gitu. Terus kayak oh ya udah mam, maksudnya kayak gue nggak pernah komentar apa tuh. Pokoknya disabotase lah bisnisnya, makanannya dinaikin harganya. Dan nyokap gue itu selalu kalau misalnya makanan masakan ya, jadi kayak kalau nggak bisa habis hari ini ya dikasih ke tukang beca, tukang ojek gitu. Nyokap gue tuh pokoknya nggak pernah mau bawa pulang kecuali emang yang kayak lemper apa segala macam itu yang masih bisa dibesokin ya dibesokin. Tapi kalau yang kayak fresh makanan gitu mendingan dikasihin lah, intinya gitu. Kan masih bisa dipanasin padahal. Nyokap gue nggak mau. Nggak mau ya, jadi nggak fresh lagi ya. Iya. Melayani konsumen tuh harus benar-benar total ya. Iya. Nah itu maksudnya gue karena gue tahu nyokap gue tuh segitunya sama produknya gitu, sama dagangannya. Yeah. Jadi gue juga jadi ya begitu sama. Cuman kan yang marketing gue tolol aja, idealisme gue tolol aja gitu. Nah terus kayak disabotase sama karyawan terpercayanya lah gitu.
Sama tuh ngulang juga kalau juga ya. Iya, cuman kan maksudnya kalau gua kan emang ini kan bawaan dari teman gua gitu, bukan teman gua gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Nah, kalau nyokap gua tuh dia yang ngajarin masak. Maduh. Dia yang ngajarin ini itu. Terus nikah juga nyokap gua yang bayarin. Bantu-bantu gitu. Terus kayak ketika maksudnya dia tuh lebih berhak, nyokap gue tuh lebih berhak buat marah, buat penjarain orang, tapi yang dilakukan sama nyokap gue adalah ya sudah maafkan saja gitu. Keren. Ternyata sampai sekarang juga ternyata banyak ngeliat contoh ya. Nyokap tuh menurut gue kayak apa? Salah satu figur dari apa ya? Mungkin salah satu ibu-ibu yang ada di dagang di pasar kayak nyokap gue. Mungkin salah satu ibu-ibu yang ada di kampung gitu kayak ibu gua gitu. Jadi gua ngerasa kayak perwakilan dari banyak kan ibu-ibu yang mungkin berdagang itu ada di nyokap gua. Jadi makanya kayak gua dagang terus kayak mempertahankan idealisme gua gini gitu karena gua liat nyokap gua gitu. Dan gua tidak mempolisikan orang lah gitu karena gua liat nyokap gua gitu. Karena menurut gua apa ya? Nyokap gue tuh sampai di titik kayak ya udah biarin aja kalau misalnya ada orang yang mau ngomongin kamu ini itu gitu. Terus kayak apa namanya? Akhirnya sih ada yang akhirnya ini sih apa ketulah gitu sih. Oh ya? Iya, itu agak gaib-gaib juga tuh, aneh tuh gue. Gini. Itu karyawan nyokap atau karyawan lo? Karyawan nyokap. Karyawan nyokap. Iya. Ketulah tuh ini nggak sih? Apa sih bahasanya? Ya kayak ada apa sih? Aku gue lupa. Susah punya anak lah apa gitu-gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya ada dalilnya tuh ketika manusia tuh apa ya beramal tuh nanti sesuai dengan ya istilahnya dibalas sesuai dengan amalnya lah. Karma lah ya. Nah kalau di Islam tuh ada istilahnya, kalau karma kan setahu gue kan dari Hindu. Ya kan istilah bahasanya tuh. Nah di Islam tuh ada ya ujian atau mungkin balasan sesuai dengan yang lo perbuat lah. Ya. Nah itu sampai jadi, akhirnya nggak tahu itu gue lagi ada di rumah soalnya posisinya. Gimana ceritanya? Terus kayak tiba-tiba si orang ini datang terus minta maaf lah gini bla 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 bla. Itu sampai sujud sampai apa namanya? Cium-cium tangan, cium-cium kaki gitu. Terus nyokap gue jangan gitu. Ngapain? Udah saya maafin gitu sampai nangis gitu. Terus kayak saya tidak pernah sekalipun mendoakan kamu jelek. Tidak pernah satu doa pun dalam sholat saya mendoakan kamu jelek, kata nyokap gue gitu. Kalau misalkan ada yang bilang yang menyebabkan dia sulit di hidupnya atau apa gitu, sakit apa segala macam, itu bukan dari saya, dibilang gitu. Oh ya memang balasan memang nggak mungkin manusia, pasti Allah. Iya, terus akhirnya ya udah, abis itu kayak si orang ini bilang katanya, ya waktu itu saya ketemu sama orang, terus ditanya kenapa kok saya punya anak gagal gitu. Kenapa ya? Iya, berkali-kali. Terus kayak ini kenapa ya gitu. Terus kamu tuh nyakitin orang yang baik gitu. Dan orang ini tuh yang ngajarin kamu banyak hal loh gitu, yang gini. Kalau kamu masih kenal orangnya, kalau kamu masih bisa ketemu sama orangnya, kamu minta maaf deh sama dia gitu. Ya memang kayak gitu tuh ada istilah di Islam ya. Iya. Ada balasan sesuai dengan perbuatannya dia apa segala macamnya. Iya. Apa ya? Kalau di bahasa Arab itu mampus gitu. Enggak gitu. Oh, bukan. Salah. Gue jadi lo giring-giring Arab lo kesana, gue nggak ada edukasinya lo. Bentar. Kok gue jadi lupa sih istilah Islam? Kan gue jadinya harus kredibilitas gue dipertanyakan takutnya. Allah. Nah, itulah pokoknya ya, nanti saya cari dulu ya teman-teman ya. Jadi ternyata tuh karma dalam pandangan Islam. Tuh karma Hindu kalau karma. Udah di kepala gue, komen dong. Gue lu pasti tahu istilah. Nah, al jaza'u min jinzil amal. Apa tuh? Balasan itu sesuai dengan amalan. Ya. Nah, dalam Islam nggak ada istilah karma. Tuh. Ya, ini bukan maksudnya kita agama lu, agama gue. Itu istilah Hindu ya kita hargain gitu maksudnya. Itu langsung. Akhirnya pas begitu minta maaf, gimana? Ya udah, habis itu punya anak habis itu. Masya Allah. Ya,
intinya makanya gue nggak pernah mau ambil pusing orang mau ngerugiin gue gimana, ngatainnya gimana, atau sampai apa ya, ngasih efek jerak dengan gini. Gue enggak sih, gue bukan tipikal yang kayak gitu. Nyokap gue pun juga pasti nggak setuju sih. Akhirnya dari mulai lo pelajarin dari nyokap, jus kereta api, jus, ya kan, siapa hendak turun tuh tagline-nya katanya ya? Enggak juga. Tidak ada. Lama-lama bercandainnya sekalian. Siapa hendak turun ya memang turun, bisnisnya memang turun. Jadi ternyata pemilihan nama juga harus hati-hati Ya, ya. ada perjalanan dan ada berhenti kan, gitu iya, ya. iya. Ya sesuai. Sudah Jo ya. Naik kereta api, jus, siapa hendak turun? Udah, turun. hendak turut Apa turut sih? hendak turut ke Bandung, Iya. Surabaya. Bolehkah naik dengan percuma? Nah, gratis tuh. Ya. Ya kan, gratisan tuh bisnis lo berarti. Ayo kawanku cepat naik, keretaku tak berhenti lama. Bener, gak berhenti lama bisnis lo. Iya bener ya. Harusnya nggak lama berhenti gitu. Iya, Iya. 2 tahun lah ini. Lumayan. Perjalanan kereta api gue lumayan. Ini episode senyambung-nyambungnya ya. Nggak, cuman emang sampai ada orang yang nanya, "Bang, itu ada dibikin franchise gak?" Kagak, gue bilang kayak Enggak. Kalau udah franchise udah gini udah sembarangan, udah gue nggak mau. Gue bilang kayak gue nggak mau pusing sama beginian. Gue pengen bercanda dengan seserius mungkin. Ya inilah produk gue. Ternyata udah berhenti. Baru Agustus kemarin ini tutup. Oke. Terus itu berbarengan juga dengan bisnis F&B lo. Apa? F&B. Oh, yang itu Tory Bar. Iya, kan Iya. F&B. Ya. Iya. Itu enggak, kalau itu masih jalan. Itu serius. Itu serius. Tadi kata lu pengennya bercanda-bercanda aja. Enggak semua. Itu juga bercanda juga, karena tema anime bercanda. Tapi jadi serius. Yang dibilang serius juga enggak. Profit nggak? Revenue-nya? Belum tahu sih. Lah gimana? Tapi dapat duit berapa bulan? Udah berapa lama? Jalan 2 tahun. Tapi duluan ini. Di pertengahan baru masuk. Ini iya yang itu. Itu restoran lu itu. Ya. Habis itu dapat duit, lu percaya sama orang. Lu bahaya banget deh lu cara bisnisnya. Nggak tahu deh, tapi dapat duit. Baca laporan nggak? Baca. Oh, bener tuh, sehat. Ada, pokoknya udah oke nih. Oke, gue bilang. Itu namanya nggak baca. Itu Bacanya maksudnya bukan dibaca doang, Us. Dibaca tuh ditelaah. di WhatsApp kan? Bukan. Di WhatsApp iya. Ini laporannya. Oke, gue iya. bilang gitu aja. Kan gue baca WhatsAppnya tuh laporannya kan. Kan ada kayak PDF gitu Excel kan. gitu Iya. kan itu. Ini laporannya. Oke, kan gue baca. Iya, cuma maksud gue bacanya tuh bukan baca kayak baca gitu. Maksudnya dibaca tuh kayak ditelaah, ini bener gak nih? Yeah. Ini biaya kos produksinya sekian. Yeah. Ini kemana nih larinya duitnya nih? Kok buat belanja ini kok, tapi kok omsetnya segini tapi profitnya segini gitu loh maksud gue. Gitu. Salah berarti saya. Ini ya pengusaha apa sih gue undang? Hei, Gak ini kalau iya kan sama aja kalau gitu mah jadinya mah boncos juga kalau dikibulin. Nanti ujung-ujungnya dimaafin lagi. Ini lagi nonton nih. Ternyata bos gue bisa digituin ya. Ya udah kalau gitu. Ya sudahlah, aku celakain lagi. Nggak bakal dipenjara kok. Gitu terus lu malah dikadal-kadalin ntar sama orang. ya udahlah. Hei, Ya udah, gue udah nyerah sama yang kayak gitu-gitu. Gue udah nyerah, Der. tapi ada duitnya. Ada. Tapi maksudnya gue nggak mau ngitung-ngitung begitu. Gue tuh bisa sampai di titik ini bukan karena gue orang yang hitungan. Iya, cuma kan maksud gue kan bisnis ini kan juga bisa menjadi apa ya, roda kehidupan lo nanti bareng sama keluarga lo ke depannya. Kan kita nggak tahu, bukan berarti dapetin uang dengan wajib berbisnis. Lo kerja juga bisa gitu loh. Tapi maksud gue kan kalau ada peluang kenapa enggak gitu loh. Iya bener sih. Iya kan? Iya. Lo baca oke. Thank you, karena ada uangnya. Iya. Iya kan? Tapi kan uangnya jangan-jangan mungkin harusnya segini tapi malah jadi segini meskipun profit. Itu kan juga bahaya, Us. Ya sudah lah. Teman-temanku isinya. Oh, teman-teman. Iya. Nggak mungkin bohong dong. Ya kalau bohong juga nggak apa-apa. Ada pengusaha begini ya. Iya, karena apa ya? Setiap kali gue mau
mau kayak bebenah gitu, kayak mau coba buat kayak lebih ngitung ya gitu. Kayak kalau nyokap gue bilangnya gini, hitungan kamu sama hitungan Allah mah pasti bakal beda gitu. Oh iya memang matematika manusia belum tentu sama dengan matematikanya itu. Allah. Nah, saya kayaknya terlalu menganggap itu secara harfiah gitu. Jadi kayak gimana Allah ya lah gitu. Itu Jadi bener memang itu ada istilahnya apa ya, tawakal lah, tauhid lah, itu bagus. iya. Cuma kan hati-hati dengan tawakal yang salah, kayak ibaratnya gini, cara ekstrimnya gini. Iya. Kedengarannya memang kayak nggak nyambung, tapi ini nyambung nih, satu ritme nih. Ngapain gue mobil masukin garasi, ngapain gue mobil dikunci pintunya, rumah juga biarin aja lah, ada Allah ini. Nah itu tawakal yang salah tuh. Ya betul. Berarti kan lu ikhtiar dulu. Ya emang saya udah ikhtiarnya adalah dengan saya ada di grup WhatsApp kan. Enggak cuma masuk grup WhatsApp, Us. Ya bener dong. Selama saya tidak di-kick dari grup itu berarti baik-baik aja bisnisnya. Lah bener. Lah, ya suka-suka lu aja deh, Us. Itu ikhtiar gak tapi? Iya ikhtiar, cuma mas karena gini, karena biarlah uang yang menguji teman gitu. Maksudnya kayak nanti pun kita akan tahu. Emang hal yang paling mahal itu bukan keluarga tapi pertemanan, sumpah. Bukannya keluarga, kata Cok Simbara. Coba lu sebut. Harta, coba. Kalau keluarga itu tidak ternilai. Coba kata Cok Simbara. Cok Simbara apa? Nokta merah. Tampar lagi aku mas tampar. Itu kan Ambar itu. Coba, harta yang paling berharga. Bukan, itu keluarga Cemara. Lah iya kan, Cok Simbara pemainnya. Aduh, gue bilangnya akhi ya, takut serem ya. Ormas serang dia. Kan Ormasnya juga nyerang kamu. Iya. Nggak, tapi itu Karena aku tidak sepemahaman namanya. Jadi ya kalau menurut gue gitu, kalau harta yang paling berharga itu bukan keluarga sih. Kalau keluarga tuh tidak ternilai. Ya priceless. Tapi kalau misalnya pertemanan itu ada harganya. Ya cuma keluarga nggak pakai duit juga nggak jalan. Cuman kalau misalnya kita terlalu banyak mikirin itu tuh kadang-kadang ya, namanya manusia berpikirnya tuh kayak, aduh kenapa ya, kan gue udah detil, gue udah mikirin ini itu kok gue masih kena tipu ya. Jadi gitu, jadi nyalahin diri. Jadi apa ya, yang repot nanti orang-orang terdekat kita gitu. Kayak apa ya, kayak orang bermimpi lah. Dia punya mimpi sendiri, tapi pas itu gagal kan jadi ya mungkin dia frustasi, nggak mau makan, orang tuanya jadi repot nyuapin dia makan lah, ini segala macam, gak mau keluar rumah lah gitu. Kayak yang kayak gitu-gitu tuh gue nggak bisa maksudnya gue mencoba buat seperti apa yang lu bilang, nggak ada yang salah, maksudnya apa yang lu omongin benar gitu. Cuman kalau lu berbisnis sama gue tuh kayak kalau lu mau tipu gue ya tipu dah gitu. Kayak capek gue mikirin apa ya, duniawi begitu. Duniawi gue mah udah di alkohol udah. Yang kayak gitu-gitu. Jangan contoh ya. Ya duniawi yang gitu-gitu enggak lah gue. Kalau misalnya lu mau berebut duit, ambil lah gitu. Tapi jangan-jangan lu nggak naruh modal yang gede kali mungkin. Sama semua, nggak naruh modal sama. Oh, kirain kan kayak gue juga nggak gede ini modalnya, jadi enggak, aman lah. Taunya keluar gede juga. Sama. Lumayan. Lumayan. 2 digit, 3 digit. 3 digit. Jadi tapi ya udah, maksudnya kayak gue bisa punya teman-teman di situ, gue punya teman-teman yang satu frekuensi di situ. Satu frekuensi bukan berarti harus sama semua ya gitu, kayak ya yang cocok lah ngobrolnya gitu ya. Udah. Siapa sih? Gue penasaran isinya. Shareholder. Siapa aja ya? Beberapa yang nggak ada yang lu kenal. Restoran. Oh nggak ada. Nggak ada. Bukan teman-teman kita. Teman-teman aja, teman-teman. Ada podcaster di. Oh bukan teman-teman lama kita itu. Bukan. Jadi kayak ya udah, maksudnya gue berteman sama mereka bertahun-tahun kok gitu, terus terjun ke bisnis ini, terus ya udah. Karena kayak gitu-gitu, jadi kecurigaan dikit kita malah nuduh teman kita, kecurigaan dikit kita malah ntar ngira teman kita gimana. Udahlah, gue nggak mau ke situ. Tapi ada bagusnya ya, maksudnya terlepas dari yang tadi mungkin kita beda pendapat dalam sisi ikhtiar kan harus maksimalnya. Betul, gitu ya. Tapi di saat perbedaan pendapat tadi disegarkan dengan gue tadi dengar istilahnya, ya udahlah gue nggak mau prasangka buruk, dan itu memang ternyata gue jadi banyak belajar dalam tanda kutip atau ke-recall lagi bahwa sekelas UU saja
istilahnya dia masih tahu tawakal, dia masih tahu tauhid, kita serahin semua sama Allah. Atau tadi barusan lo sebut gue nggak mau lah prasangka buruk lah. Nah itu ada juga tuh, kita harus prasangka baik sama orang. Dan seterusnya, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Ketika kayak gitu malah dijalankan, dilancarkan, daripada kayak bener nggak ya gue sukses nggak ya, ntar kalau hujan juga nggak laku, jadi kayak gitu kan. Ya, karena gue sampai di posisi ini pun juga nggak berharap di posisi ini gitu dari dulu. Apa yang gue punya sekarang, apa yang gue achieve sekarang itu bukan yang gue impikan di zaman gue muda, enggak. Ya udah, sekarang gue mau tanya nih sebagai di akhir obrolan. Berarti kira-kira achievement apa yang belum lo capai? Kalau tadi ternyata gue pikir bisnis, tapi jangan-jangan ada lebih dari itu, atau mungkin ada justru ranah yang berbeda dari bisnis. Lo mau ngapain sih? Gitu aja deh. Next. Pengen apa ya? Seperti biasa lah, saya mah iman main amin. Iman main amin tapi. Iya, iman main amin, yang penting 3 itu terpenuhi. Oh, iman main amin. Anies Baswedan sama Caimin dong. Aduh, bukan dong. Apa tuh? Kan tadi lu bilang dong. amin. Iya, tapi nggak ke situ. Sekarang masih tiap orang sholat dukung dia. Iya. Nah, apa sih kalau bikin Ya berarti bagus marketingnya. Iya tahu, cuman ya nge-cheat lah namanya kayak gitu. Nge-cheat dia. Lah, suka-suka orang. Ya masa tiap kali sholat Jumat gitu kayak harus nyebutin yang lain gitu kan, nggak mungkin, dia harus amin kan. Ya nggak bisa, nge-cheat namanya itu. Ya nggak nge-cheat lah, berarti bagus strateginya. Licik. Ya licik lah, maksudnya kayak lah emang namanya di singkatannya itu. Ya cari yang lain kayak gitu. Terus gimana? Coba. Ini bukan bahas politik ya teman-teman ya. Ini lagi tentang strategi marketing nih kita bahas nih. Tapi kebetulan namanya sama. Coba. Anies, Muhaimin, Yamin. Apa? Musi. Apaan Musi? Nice. Kan Aniesnya di depan, orang ketuanya. Iya. Anies harus di depan ya? Iya. Sorry. Anies, Muhaimin. Ya udah. Amuh. Ntar Arif Muhammad ya. Salah. Iya bener, Arif Muhammad ya. Bukan lah. Udah yang paling bagus. Anime. Anies Muhaimin hebat. Anime. Jadi bikin posternya juga gak harus foto, bisa pakai gambar-gambar komik tuh, manga gitu. Iya. Harusnya itu ya. Iya. Anies song, Iming song, gambatte yo. Fumi como se aksero, kake iki warai sasora yo. Gue salah ngundang bintang tamu gue. Ya maksudnya. Iya. Itulah. Kita kasih solusi.